Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, pada video kali ini akan membahas tutorial memasang paku rivet. Tidak lupa saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu, dan buat yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa cocok dengan konten saya, silahkan klik tombol subscribe. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Ini namanya hand riveter dan ini namanya paku rivet. Hand riveter ini biasa disebut dengan tang rivet. Nah, ini punya saya adalah yang manual, ada juga pemasang paku rivet yang elektrik juga ada. Ini dulu saya beli harganya sekitar 65.000. Kalau paku rivetnya ini satunya berbeda-beda, kisaran 100 rupiah sampai 200 rupiah. Tang rivet ini bisa digunakan untuk memasang paku rivet dengan 4 ukuran berbeda. Ini ada 3 cadangan di sampingnya, dan ini kunci untuk melepas dan memasang cadangannya. Tergantung kebutuhan kita. Kalau pakai paku rivet yang kecil, kita gunakan mata yang kecil. Caranya diputar seperti ini lalu diganti. Paku rivet yang kecil jika kita pasangkan dengan mata yang besar akan goyang, dia tidak akan bisa terpasang. Jadi kita harus mencari lubang yang pas. Ini jangan sampai keliru. Ini coba saya contohkan cara kerjanya. Ini ditekan-tekan seperti ini, maka paku rivetnya akan menggelembung. Nah, inilah yang membuat sambungan kita menjadi kencang. Nah, ini ujungnya tertarik ke bawah terus lalu putus. Nah, seperti itu. Jadi dia kok tambah melebar, jadi bisa mengunci sambungan kita, makanya tidak bisa dicabut. Ini sisa pakunya nanti bisa keluar sendiri lewat lubang bawah ini tadi. Penggunaan paku rivet ini banyak dijumpai di etalase aluminium, pemasangan nameplate merek, atau pembuatan neon box juga pakai ini. Ini coba saya contohkan pada potongan aluminium ini. Coba kita satukan dengan paku rivet ini yang ukuran kecil ya. Nanti juga ini saya coba pasang seng ini pada sebuah hulu. Kalau yang ini nanti pakai yang ukuran besar. Cara melubanginya menggunakan mata bor yang besarnya sama persis dengan paku rivet atau lebih besar sedikit dari paku rivet juga tidak masalah. Lalu dimasukkan ke tangnya, ditekan-tekan sampai putus. Kalau yang kecil seperti ini pakai tangan satu saja bisa, karena agak enteng. Oke, kita coba pasang yang satunya lagi. Dimasukkan lalu dipompa. Iya, oke, sudah tersambung. Nah, ini kencang sekali. Ini coba perhatikan belakangnya. Nah, ini dia menggelembung kan, jadi dia mengunci lubangnya. Ini sebagai alternatif penyambungan tanpa las ya, ini pakai paku rivet ini. Oke, kita coba pada hulu ini, pada besi apakah cukup kuat. Ini akan saya sambungkan dengan seng ini. Kali ini saya coba dengan paku rivet yang ukurannya lebih besar. Nah, coba kita masukkan ke mata yang tadi. Nah, ini tidak masuk kan, masuknya ke yang ini. Coba kita ganti dulu dengan menggunakan kuncinya.
Oke, saya ada satu pesan buat teman-teman yang melihat video saya dan melihat cara kerja saya yang kurang aman, tolong jangan ditiru, lalu perhatikan safety atau keamanan. Anggap saja itu kekurangan saya dan insya Allah kedepannya akan selalu saya perbaiki. Oke, kita coba pada hulu ini dengan paku rivet yang lebih besar. Nah, ini rasanya agak berat, paling tidak menggunakan dua tangan seperti ini. Nah, terpasang. Oke, kita coba yang satunya lagi. Ini memang agak berat kalau menggunakan paku yang lebih besar. Oke, dan seperti inilah hasilnya. Oke, tersambung dengan baik. Seperti itulah tadi cara menggunakan tang rivet dan paku rivet versi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.